Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Ima Sukmawati, mahasiswi dari Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan menyampaikan sedikit mengenai swamedikasi. Apa itu swamedikasi? Swamedikasi merupakan pengobatan sendiri yang dilakukan untuk mengatasi masalah kesehatan dengan menggunakan obat-obatan yang dapat dikonsumsi tanpa pengawasan dari dokter. Swamedikasi ini biasanya dilakukan untuk mengatasi keluhan-keluhan dan penyakit ringan. Berikut ada hal-hal yang perlu diperhatikan mengenai jenis obat yang dibutuhkan untuk swamedikasi. Yang pertama, kita harus memperhatikan gejala atau keluhan penyakit. Yang kedua, kondisi khusus, misalnya sedang hamil, menyusui, bayi, lanjut usia, dan diabetes mellitus, dan lain-lain. Yang ketiga, pengalaman alergi atau reaksi yang tidak diinginkan terhadap obat tertentu. Keempat, nama obat, zat berkhasiat, kegunaan, cara pemakaian, efek samping, dan interaksi obat yang dapat dibaca pada etiket atau brosur obat. Yang kelima, ada pemilihan obat yang sesuai dengan gejala penyakit dan tidak ada interaksi obat dengan obat yang sedang diminum. Dan yang terakhir, untuk pemilihan obat yang tepat dan informasi yang lengkap bisa ditanyakan langsung kepada apoteker. Selanjutnya ada gejala swamedikasi yang meliputi demam, nyeri, batuk, flu, sakit mah, diare, cacingan, dan beberapa jenis penyakit kulit. Selanjutnya ada obat untuk swamedikasi yaitu obat bebas. Obat ini dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Obat ini ditandai dengan lingkaran berwarna hijau serta garis tepi berwarna hitam. Kemudian ada obat bebas terbatas. Obat ini dijual bebas dan dapat dibeli tanpa dengan resep dokter. Tetapi obat ini disertai dengan tanda peringatan. Obat ini ditandai dengan lingkaran berwarna biru serta garis tepi berwarna hitam. Biasanya, pada kemasan golongan obat ini terdapat peringatan-peringatan berkaitan dengan cara pemakaian atau penggunaannya, karena dalam komposisinya ada zat atau bahan yang relatif toksik. Dan terakhir, ada obat wajib apotek. Obat ini adalah obat keras yang dapat diserahkan apoteker kepada pasien di apotek tanpa resep dokter. Selanjutnya ada gejala swamedikasi beserta salah satu contoh obatnya, yaitu ada demam dan nyeri. Demam ini merupakan kondisi di mana meningkatnya suhu tubuh sampai di atas 38 derajat Celcius. Kondisi ini merupakan cara tubuh melawan infeksi. Ada salah satu contoh obatnya yaitu demam, yaitu Thermorex untuk anak-anak. Dan ada Bodrek untuk nyeri, misal nyeri kepala atau nyeri gigi. Kemudian ada batuk. Batuk ini merupakan gejala infeksi saluran pernapasan atas, di mana sekresi hidung dan dahak merangsang saluran pernapasan. Berikut ada salah satu contoh obatnya untuk batuk berdahak, yaitu ada OBH Kombi, dan untuk batuk kering, yaitu ada Woods. Kemudian ada pilek atau flu. Pilek ini merupakan kondisi di mana terdapatnya lendir atau cairan berlebih di dalam hidung. Berikut ada salah satu contoh obatnya, ada Decolgen dan Triamnitin. Dan gejala swamedikasi selanjutnya ada sakit mah. Sakit mah ini merupakan kondisi di mana kita merasa tidak nyaman di perut, seperti perut terasa penuh, rasa panas di perut bagian atas, serta perut kembung. Ini adalah salah satu contoh obatnya yaitu Milanta. Kemudian ada diare. Diare ini merupakan kondisi gangguan pencernaan yang ditandai dengan seringnya buang air besar dengan kondisi tinja yang encer atau berair. Ini adalah salah satu contoh obatnya, ada enterostop. Kemudian ada cacingan. Cacingan adalah penyakit akibat infeksi cacing parasit yang hidup di dalam usus manusia. Cacing yang tinggal di dalam usus tersebut akan bertahan hidup dengan menyerap sari-sari makanan yang masuk ke dalam usus. Berikut ada salah satu contoh obatnya, itu ada Combantrin. Dan yang terakhir ada beberapa jenis penyakit kulit. Penyakit kulit ini merupakan kelainan kulit yang disebabkan oleh jamur, bakteri, parasit, virus, maupun infeksi. Beberapa macam penyakit kulit dapat menyebabkan gatal. Ada salah satu contoh obatnya yaitu Aleron. Sekian penyampaian saya mengenai swamedikasi ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.